Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Najib dari jurusan Marketing Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Esa Unggul Bekasi. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu diksi atau pilihan kata. Nah, diksi. Apa itu diksi? Diksi mengacu pada suatu pemilihan kata dan gaya seorang penulis dalam mengungkapkan gagasan atau idenya kepada para pendengar atau pembaca. Sederhananya seperti ini, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan sebuah gagasan atau ide agar mendapatkan efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, ketepatan pemilihan kata ini menentukan keberhasilan si penulis atau pembicara kepada para pendengarnya. Oke, yang kedua ada fungsi diksi. Apa sih fungsi diksi itu? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, fungsi diksi yaitu agar pemilihan kata atau cara penyampaiannya dapat dilakukan secara tepat dan cermat sehingga para pendengar atau pembaca dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, beberapa fungsi diksi yaitu diantaranya yang pertama, memudahkan para pembaca atau pendengar dalam memahami apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua ada kata yang disampaikan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan konteks pembicaraannya. Nah, yang ketiga ada fungsi diksi yang ketiga ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara para pendengar atau para pembaca dengan para penulis. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, diksi dapat digunakan untuk memperindah suatu kalimat sehingga cerita atau topik obrolan menjadi lebih runtut dan jelas. Oke, selanjutnya ada manfaat diksi. Apa manfaat diksi? Nah, ternyata diksi nggak cuma bermanfaat bagi para pendengar dan pembaca saja, tapi para penyampai pesan juga dapat merasakan manfaat diksi ini. Nah, yang pertama ada manfaat diksi bagi para penyampai pesan. Penyampai pesan yang baik harus memiliki tujuan yang benar saat ingin menyampaikan sebuah gagasannya. Tujuannya agar gagasan yang disampaikan dapat dipahami, baik itu cara pemahamannya maupun respon terkait materi yang disampaikan. Diksi yang baik juga dapat membuat atau memudahkan sebuah proses dalam menulis agar terkesan natural dan tidak dibuat-buat. Nah, yang kedua ada manfaat diksi bagi para pembaca atau para pendengar. Nah, bagi para penerima pesan, hal yang paling terpenting saat mendengar atau membaca suatu cerita adalah bagaimana cerita tersebut disampaikan secara baik. Nah, bahasa yang ringan serta diksi yang tepat lebih disukai para pendengar atau pembaca dibandingkan bahasa yang berbelit-belit atau alur yang berputar-putar. Nah, dengan diksi yang sesuai dengan konteks cerita, diharapkan para pembaca atau pendengar memahami suatu cerita dengan lebih baik. Selanjutnya ada syarat diksi. Nah, agar cerita yang dihasilkan lebih menarik, maka diksi yang tepat juga harus memenuhi beberapa syarat. Apa saja syarat-syarat diksi? Nah, yang pertama yaitu ketepatan dalam memilih kata saat menyampaikan sebuah gagasan atau ide. Kesesuaian kata dapat diartikan apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana dan tidak merusak perasaan seseorang atau tidak menyinggung perasaan seseorang. Nah, yang kedua, penyampai pesan harus memiliki kemampuan untuk membedakan makna berdasarkan gagasan.
serta memiliki kemampuan untuk menemukan bentuk yang tepat sesuai dengan situasi dan audiens. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat menguasai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi sebuah kalimat yang jelas, mudah dipahami, dan efektif. Ya, berikutnya ada ciri-ciri diksi. Nah, ciri-ciri diksi, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, yaitu tepat pada pemilihan kata guna menyampaikan suatu ide atau gagasan. Yang kedua, bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan rasa pendengar maupun pembacanya. Oke, selanjutnya yang terakhir, menggunakan kata yang familiar di telinga masyarakat serta bisa menerapkannya menjadi sebuah kata atau kalimat yang jelas dan efektif. Jenis diksi. Jenis diksi dibedakan berdasarkan makna leksikalnya. Makna leksikal merupakan makna jenis-jenis kata yang bersifat konkret dan denotatif, serta belum memiliki atau belum mengalami perubahan bentuk. Jenis diksi diantaranya yaitu yang pertama, ada sinonim. Sinonim merupakan persamaan kata atau padanan kata karena memiliki makna yang sama. Contohnya, rajin dengan giat, pandai dengan pintar, ganteng dengan tampan, mentari dengan matahari, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kalimat pertama, Bambang menjadi anak yang pintar karena ia rajin belajar. Kalimat kedua, Bambang menjadi anak yang pandai karena ia giat belajar. Nah, kedua kalimat tersebut memiliki diksi yang berbeda, yaitu pintar dan rajin. Namun keduanya memiliki makna yang sama, meskipun kata tersebut diganti dengan kata pandai dan giat. Oke, jenis diksi selanjutnya yaitu ada antonim. Antonim merupakan lawan kata karena memiliki makna yang berlawanan. Contohnya, rajin dengan malas, pintar dengan bodoh, tua dengan muda, panjang dengan pendek, dan lain sebagainya. Contoh penerapan kalimatnya seperti ini. Kalimat pertama, Adit malas belajar sehingga peringkat kelasnya turun. Yang kedua, Adit rajin belajar sehingga peringkat kelasnya naik. Oke, jenis diksi berikutnya yaitu homonim. Homonim merupakan jenis kata yang bermakna berbeda, tapi cara pelafalannya dan ejaannya sama persis. Contohnya seperti kalimat berikut ini. Genting di rumah bocor sehingga air hujan masuk dalam rumah. Kalimat kedua, suasana di sekolah sangat genting karena murid sekolah lain tawuran menyerbu sekolah. Nah, pada masing-masing kalimat terdapat kata genting, namun bermakna yang berbeda. Yang pada kalimat pertama, kata genting memiliki arti atap, sedangkan pada kalimat kedua, kata genting memiliki makna keadaan yang mendesak atau gawat. Oke, selanjutnya ada homofon. Berbeda dengan homonim yang sebelumnya kita bahas, homofon memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya yang berbeda. Contohnya pada kalimat berikut. Kalimat pertama terdapat kalimat aku rindu masa remaja saat sekolah dulu. Nah, pada kalimat kedua, masa pendemo yang datang ke gedung DPR semakin banyak. Nah, kedua kalimat terdapat kata masa, namun memiliki ejaan yang berbeda. Pada kalimat pertama, masa memiliki makna waktu, sedangkan pada kalimat kedua,
Massa memiliki makna sekumpulan orang. Nah, jenis diksi yang kelima ada homograf. Homograf merupakan jenis kata yang memiliki ejaan yang sama, namun lafal dan maknanya yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kalimat pertama, pada pagi hari aku memakan buah apel. Ada kalimat kedua, setiap Senin pagi sebelum masuk kelas, murid-murid harus melaksanakan apel terlebih dahulu. Nah, pada kedua kalimat terdapat kata apel dan apel, namun cara pengucapannya yang berbeda. Pada kalimat pertama, kata apel memiliki makna buah, sedangkan pada kalimat kedua, apel memiliki makna upacara atau kumpul. Cara pengucapannya yang pertama yaitu apel, sedangkan pada kalimat kedua apel. Jadi berbeda maknanya dan cara pengucapannya. Ya, yang terakhir dari jenis diksi ada hipernim dan hiponim. Hipernim merupakan jenis kata umum yang dapat mewakili kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang sudah diwakili oleh hipernim. Contoh penerapannya seperti pada kalimat berikut ini. Tono memelihara banyak sekali burung di rumahnya, seperti merpati, beo, perkutut, dan sebagainya. Hipernim dari kalimat tersebut yaitu burung, yang sudah mewakili hiponimnya yaitu merpati, beo, dan perkutut. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi bahasa Indonesia mengenai diksi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.